Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda abang kakak dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update membersamai anda semuanya. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-share setiap video yang saya upload. Kita berbagi manfaat untuk orang yang belum mengenal channel ini dan belum memahami ilmunya. Insya Allah mereka berhasil, anda pun akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat spiritual, manfaat kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas masih tentang seputar bagaimana caranya agar Allah melunasi kewajiban kita atau hutang kita secara spiritual, ikhtiar langit. Maka tonton videonya sampai selesai. Ada dua hal yang ingin saya bahas di sini agar Allah berikan kemudahan dalam proses meraih keberlimpahan. Hanya dua. Dan yang pertama saya akan bahas tentang kehebatan syukur. Betapa luar biasanya jika kita memahami ilmu syukur. Betapa luar biasanya jika kita benar-benar membuat hati atau bawah sadar kita itu terprogram otomatis dalam perasaan atau dalam rasa syukur. Otomatis kita buat secara otomatis. Saya akan jelaskan dulu syukur itu seperti apa. Syukur itu mutlak menjadi alasan kemudahan, alasan keajaiban kehidupan kita. Ya, jadi tanpa syukur semuanya hanya akan menjadi sia-sia. Mempelajari ilmunya juga tujuannya untuk meraih syukur. Dan ketika bersyukur juga manusia itu akan menjadi lebih produktif. Gitu, dan penuh ide, hidupnya pun akan ajaib. Jadi penjelasan tentang syukur ini sebenarnya kalau saya boleh jujur sih tidak akan selesai gitu, karena memang esensi dari syukur ini besar sekali manfaatnya. Dan di sini saya akan ngobrol dengan Anda, tujuannya adalah membuka paradigma, membuka kesadaran, membuka tirai keajaiban, kemudian membuat hati benar-benar tersadar bahwa ternyata bersyukur itu lebih daripada penting sebenarnya. Jadi kalau ada kata yang lebih tinggi dari penting, itulah dia kata-katanya yang tepat. Syukur itu Allah letakkan pada ayat kedua di surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan syukurnya. Bayangin, di pembuka Quran di ayat kedua, bahkan setelah pengakuan. Pengakuan pertama adalah, atau ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengakuan. Syarat untuk memulai semua urusan yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya di situ ajakan untuk manusia itu agar selalu mendawamkan alhamdulillah. Tetapi syukur yang sebenarnya itu dalam bentuk rasa. Alhamdulillah ini tujuannya memframing agar hati kita atau bawah sadar kita tuh tahu atau tersadar betapa pentingnya yang namanya syukur. Kemudian di framing dengan kata alhamdulillah, otomatis perasaan kita juga akan bersyukur. Nah, janji Allah terhadap syukur tentang kebaikan atau tentang keajaiban itu banyak sekali. Salah satunya adalah bahwa Allah itu akan melipat gandakan kenikmatan yang kita rasakan. Atau pesan dari Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur maka niscaya akan aku tambah nikmatnya. Jadi syukur itu menjadi syarat utama dalam keberlangsungan kehidupan. Kalau boleh jujur, utang atau kewajiban yang ada itu pun disebabkan karena kita kurang bersyukur. Jelas sekali kalau kita tidak bersyukur malah banyak masalah yang akan datang ya. Kemudian jika kita sadar bahwa ketika kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya, pertanyaannya syukurnya seperti apa agar Allah berikan kemudahan dalam pelunasan hutang misalnya, pertanyaan seperti itu ya. Syukurnya itu dalam bentuk penerimaan. Saya rasa dan saya sadar pula dan saya memaklumi bahkan memahami tidak mungkin dalam kondisi terpuruk saya suruh bersyukur dalam bentuk kesenangan, kebahagiaan serta ya dengan kesenangan. Karena ada orang mengekspresikan bahwa syukur itu dengan berbahagia gitu. Ya, syukur itu
Jika positif yang Anda dapat, boleh Anda berbahagia, Anda bersenang-senang atau senang dalam hati ya. Maksudnya bersyukur itu dengan rasa senang. Kemudian kalau hal negatif bagaimana? Yaitu dengan cara menerima. Hidup itu urusan ridho sebenarnya. Hidup itu urusan ridho. Ridho terhadap apa? Terhadap apapun yang sudah Allah berikan, yang menjadi ketentuan Allah, dan kita penerimanya. Terima semua ketentuan dari Allah. Kalau kita menerima, Allah ridho, itu otomatis. Jadi dulu saya pernah bertanya kepada guru saya, hidup itu Kiai tujuannya adalah mengharapkan ridho Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan ridho dari Allah? Kiai menjawab, guru menjawab, mudah sekali. Nah, ridhonya Allah itu dilihat dari seberapa ridho engkau menerima apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Tidak hanya urusan kecil ataupun banyak, karena banyak sekalipun banyak orang yang gak ridho. Dari situ saya sadar, oh iya berarti ukurannya kita dong. Artinya keadaan kesulitanmu hari ini, hutangmu atau kewajibanmu itu, terimalah dan ridholah. Jangan ditolak. Ditolak dalam artian jangan berkeluh kesah. Jangan menganggap bahwa diri Anda semata-mata yang terdolimi. Karena sebenarnya kita juga harus sadar, keputusan untuk berhutang itu adalah keputusan Anda. Anda yang mengambil keputusan itu. Jadi berhenti merasa terdolimi oleh si fulan atau oleh bank dan lain sebagainya. Terima saja keadaanmu, tapi lebih fokus bagaimana caranya agar hati bisa lebih baik, bagaimana caranya agar bisa menarik keberlimpahan lebih banyak lagi. Terima, lepas, pasrah, let go. Itu syarat pertamanya. Jadi syukur pengaplikasiannya seperti itu ya. Itu yang pertama, syukur. Kemudian yang kedua, yang saya janjikan tadi, yaitu tentang luka batin. Luka batin ini yang pertama peruntukannya agar tidak lagi terjadi pola yang sama. Artinya, boleh jadi Anda bisa melunasi kewajiban Anda, tetapi kalau tidak paham bab luka batin dan membiarkan luka batin Anda, kemungkinan itu akan terulang lagi, ngutang lagi maksudnya. Jadi dampak dari luka batin salah satunya adalah itu. Maka bereskan luka batinmu. Dan luka batin ini sangat-sangat negatif energinya. Bagaimana Anda bisa mengaplikasikan magnet uang, bagaimana Anda bisa mengaplikasikan atau merealisasikan keilmuan yang positif, menarik keberlimpahan, pengembangan diri dan lain sebagainya, sementara energi Anda selalu negatif. Disebabkan luka batin tadi. Jadi luka batin itu harus banget diatasi. Luka batin pun dibagi dua. Luka batin konflik yang berhubungan dengan masa lalu, konflik atau goresan peristiwa. Kemudian yang kedua adalah luka batin finansial. Itu pun goresan kejadian di masa lalu tapi hubungannya dengan keuangan atau finansial. Trauma. Ya, jadi luka batin finansial itu berhubungan dengan trauma. Kalau itu terus tersimpan di dalam bawah sadar Anda, di dalam hati Anda, dalam bentuk kekecewaan, maka Anda akan kesulitan untuk menarik keberlimpahan, untuk praktek ilmunya. Mau 1000 kali saya mengatakan ilmu dahsyat, itu tidak akan berlaku bagi Anda jika Anda terus menyimpan luka batin. Terkadang dampak dari luka batin adalah sekalipun saya share keilmuan yang bagus, bahkan baru saya menyampaikan itu sudah ditolak. Sebenarnya itu juga karena disebabkan luka batin, tapi mengarah kepada luka batin finansial. Dan saya pernah katakan, mungkin Anda pernah mendengar istilah mental block ya. Di mana-mana di channel pengembangan diri semuanya akan mengatakan mental block. Tapi pernahkah Anda bertanya mental block itu ada disebabkan apa? Tuh, kadang-kadang kita lupa untuk bertanya lebih spesifik. Mental block ada, tapi sebabnya apa? Jadi mengatasi mental block itu ataupun luka batin konflik ya, itu harus tahu akar masalahnya dulu. Kalau sudah tahu akar masalahnya, maka akan lebih mudah untuk mengatasinya. Jadi luka batin finansial atau trauma terhadap keuangan di masa lalu itu menghasilkan mental block, menjadi sebab munculnya mental block. Nah, dari dua ini, syukur dan pengobatan luka batin ini, saya yakin banget, karena saya pernah merasakannya. Ketika dua hal ini diatasi, masa depan sangat-sangatlah berubah. Terutama di bab syukur. Syukur itu, kualitas syukur maksud saya, itu menentukan
apa yang Anda dapatkan. Jadi kalau kualitas syukurmu biasa aja, maka Anda akan mendapatkan yang biasa juga. Tetapi kalau kualitas syukurmu menembus rasa, kemudian benar-benar dalam di dalam perasaanmu, maka semakin besar juga akan kamu dapatkan. Dan syukur, kemudian luka batin, atau dua hal ini, syukur dan luka batin ini akan memperbaiki keuanganmu, relationship, kemudian kesehatanmu, dan masih banyak lagi. Semakin kuat Anda bersyukur dan semakin kuat Anda let go, pasrah, kemudian menerima setiap keadaan, semakin bahagia hatimu, maka semakin banyak kebaikan yang akan Anda dapatkan. Ini hukum pasti. Jika Anda menerapkan ini, maka saya yakin keuanganmu akan jauh lebih baik. Dan kemudian dari situ pula kamu akan termotivasi sehingga membuat hidupmu jadi lebih bahagia. Kemudian demi kemudahan hadir dalam hidupmu. Disitulah Allah beri kemudahan untuk melunasi semua kewajiban. Percaya deh, praktekkan. Karena saya pernah merasakan apa yang Anda rasakan, lebih-lebih yang pokok permasalahannya adalah hutang. Sekali lagi, bisnis itu hanya bab wadah. Tetapi yang penting adalah bagaimana memperbaiki spiritualitas, memperbaiki hati, meningkatkan kualitas syukur sampai ke dalam rasa, kemudian mengobati setiap dendam, kebencian, kegelisahan, luka batin dan lain sebagainya di dalam hati, itu diperbaiki, maka sejatinya Anda mempermudah hidup Anda sendiri. Kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.